Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, penolong hidupku. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup merubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, penolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar. Kami bersyukur Tuhan pada saat malam hari ini pria Abraham boleh berkumpul untuk sama-sama kembali mendengar firman-Mu Tuhan. Oleh karena itu pada malam hari ini Tuhan, mari Engkau memberkati setiap pria yang ada. Biar setiap firman yang disampaikan oleh hamba-Mu boleh menjadi berkat buat kaum pria yang ada pada malam hari ini Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu Tuhan, supaya setiap firman yang disampaikan semua hanya datang dari Engkau saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat segala pemeliharaan Tuhan. Terima kasih sebab kuasa-Mu terlalu besar di dalam setiap kehidupan kami. Kami tidak perlu meragukan kuasa-Mu Tuhan, karena Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang ajaib di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan duduk diam untuk kembali
diisi oleh kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, berbicaralah, sebab kami rindu kuasa-Mu bekerja lewat firman-Mu pada malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam kaum pria Abraham yang diberkati Tuhan. Kita ada malam hari ini semua karena kasih, semua karena kemurahan Tuhan yang terus berlaku dalam kehidupan kita. Kita tidak perlu ragukan kuasanya Tuhan. Seperti pujian tadi katakan, kuasa-Mu Tuhan terlalu besar di dalam kehidupan kita. Ada penyediaan Allah yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan. Malam hari ini, mari kita sama-sama kembali menikmati firman Tuhan. Kita sama-sama kembali merenungkan janji Tuhan yang Tuhan sudah sediakan buat saudara dan juga buat saya. Mari kita buka di dalam satu ayat, yaitu dalam Ulangan 28 mulai ayat yang pertama. Ulangan 28 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Puji Tuhan. Firman Tuhan pada saat malam hari ini saya berikan topik atau judul menyimak firman untuk melihat yang tidak kelihatan. Dari Ulangan 28 ayat 1 ini ada satu permintaan, ada satu kehendak yang Tuhan sampaikan kepada umat Israel. Mari umat Israel belajar dengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berapa kali kita sebagai orang-orang percaya, kalau kita bicara mendengar firman Tuhan, itu bukan sekali dua kali. Terlalu sering kita mendengar firman Tuhan. Tapi pertanyaannya malam hari ini, sesuai dengan firman ini, apakah kita sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan? Kata sungguh-sungguh atau baik-baik ini itu memiliki banyak pengertian. Saya baca dari beberapa terjemahan katakan ketika kita mendengar dengan sungguh-sungguh itu artinya apa? Mendengar dengan tekun, mendengar dengan rajin, mendengar dengan yakin dan percaya bahwa ini adalah perintah, ini adalah firman yang Tuhan sampaikan untuk umat-umatnya. Berapa banyak malam hari ini bapak-bapak, maukah kita percaya kepada firman Tuhan? Apakah kita lebih mendengar firman Tuhan, atau kita mau mendengar hal-hal lain yang lebih enak didengar? Ya, oleh karena itu malam hari ini saya ingin mau sampaikan kepada bapak-bapak yang ada kuasa yang terlalu besar ketika kita mau mendengar suara Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ada kuasa, ada janji yang Tuhan mau kerjakan buat saudara dan saya ketika kita mau mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Makanya firman Tuhan saya beri judul menyimak firman. Kata menyimak itu bukan sekedar kita mendengar sambil lalu, tapi ketika kita menyimak firman, artinya kita memberi perhatian sungguh-sungguh terhadap firman yang disampaikan. Saya mengutip beberapa ayat ya di dalam Perjanjian Lama yang menyinggung kata sungguh-sungguh ketika kita mendengar firman Tuhan. Mari kita buka di dalam Keluaran 15 ayat yang ke-26.
Keluaran 15 ayat yang ke-26, firman Tuhan katakan, firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka Tuhan, aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Haleluya. Ketika kita mau mendengar suara Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan katakan, aku Tuhan yang akan menyembuhkan engkau. Ada dua hubungan. Ada satu hubungan yang begitu jelas, yang begitu erat. Ketika kita mau mendengar firman Tuhan, lalu kita mengalami kesembuhan yang datang dari Tuhan. Saya akan membawa bapak-bapak yang ada malam hari ini. Kita lihat di dalam perjanjian baru. Kita akan melihat ayat-ayat yang menunjukkan bahwa ada hubungan yang erat ketika kita mendengar firman Tuhan dan kesembuhan yang dialami. Kita buka di dalam Lukas 5. Lukas 5 ayat yang ke-15, firman Tuhan katakan, tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Jelas ayat ini katakan, orang banyak datang berbondong-bondong kepada Yesus untuk apa? Untuk mendengar Dia, mendengar firman-Nya, mendengar perkataannya, dan mereka disembuhkan dari penyakitnya. Saya tidak tahu ada penyakit-penyakit apa yang kita sedang alami pada hari-hari ini. Mungkin bukan penyakit secara jasmani. Ada penyakit-penyakit rohani yang sedang mengikat kita. Ada penyakit-penyakit dosa yang sedang menggerogoti kita perlahan-lahan. Oleh karena itu malam hari ini, dengar firman Tuhan dan terima kesembuhan yang dari Tuhan. Amin. Yang kedua, Lukas 6. Lukas 6 ayat 17 sampai ayat yang ke-18. Firman Tuhan katakan, lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Kembali ayat yang berbeda. Firman Tuhan katakan, banyak orang datang dari Yudea, Yerusalem, dari pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang dengan satu kerinduan, dengan satu tujuan, mendengar suara Tuhan, mendengar firman Tuhan. Dan ketika mereka mendengar firman Tuhan, mereka disembuhkan dari penyakitnya. Mereka dibebaskan dari roh-roh jahat, dan mereka mengalami kesembuhan yang datang dari Tuhan. Ada hubungan mendengar firman dan mengalami kesembuhan dari Tuhan. Ayat yang ketiga, Kisah 14 ayat 8 dan 9 sampai yang ke-10.
Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara, dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, "Berdirilah tegak di atas kakimu." Dan orang itu melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari. Satu contoh yang kembali mempertegas bahwa ada hubungan mendengar firman Tuhan dan mengalami kesembuhan. Orang yang lumpuh kakinya sejak lahir, firman Tuhan katakan ia duduk mendengarkan firman yang disampaikan oleh Paulus. Dan Paulus katakan bahwa ia beriman, orang ini beriman. Oleh karena itu Paulus katakan, "Berdirilah tegak di atas kakimu." Maka kesembuhan terjadi buat orang yang lumpuh ini. Kembali kita lihat, mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh itu membangkitkan iman kita. Dan ketika iman kita dibangkitkan, maka kesembuhan menjadi bahagian buat kita yang percaya atas firman itu. Malam hari ini Bapak-bapak, sekali lagi saya tidak tahu roh-roh apa yang sedang merasuk hidup kita. Roh-roh apa yang membuat kita takut. Roh-roh apa yang membuat kita khawatir dan cemas di saat-saat seperti ini. Tapi sekali lagi firman ini katakan, dengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Apapun yang menjadi penyakitmu, apapun yang menjadi kesulitanmu, ya, firman Tuhan katakan ada kesembuhan yang Tuhan bisa kerjakan buat saudara dan saya. Mari kita kembali lagi, ya, dalam perjanjian lama. Kita lihat lagi, ya, apa manfaat, apa keuntungan ketika kita mau mendengar suara Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ulangan 11. Ulangan pasal yang ke-11 ayat yang ke-13 sampai yang ke-14. Ulangan 11 ayat 13 sampai yang ke-14. Firman Tuhan katakan, "Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu." Luar biasa, ya. Ketika kita mau mendengar suara Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya, itu akan membuat kita semakin mengasihi Tuhan. Kemudian kita mau tunjukkan kasih kita dalam bentuk ibadah yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Maka lihat apa yang terjadi. Firman Tuhan katakan, Tuhan akan memberikan hujan pada waktunya. Dalam terjemahan lain dikatakan, Ia akan memberikan hujan at the right time. Di saat yang tepat Tuhan akan mencurahkan hujannya. Dan ketika itu, ya, kita dapat kumpulkan gandum, bicara tentang firman Tuhan. Kita boleh menikmati anggur, bicara tentang sukacita. Dan yang terakhir, kita bisa mengumpulkan minyak sebagai tanda urapan Allah itu dicurahkan dalam hidup kita. Bapak-bapak yang ada malam hari ini, kita perlu gandum, kita perlu anggur, kita perlu minyak urapan dari Tuhan. Ketiga poin ini
akan kita nikmati, akan kita terima jika kita sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan. Yang ketiga, Ulangan 15. Ulangan 15 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Ulangan 15 ayat 4 sampai yang ke-6. Firman Tuhan katakan, maka tidak akan ada orang miskin di antaramu, sebab sungguh Tuhan akan memberkati engkau di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milik pusaka. Asal engkau mendengarkan baik-baik suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Apabila Tuhan Allahmu memberkati engkau seperti yang dijanjikannya kepadamu, maka engkau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak akan meminta pinjaman. Engkau akan menguasai banyak bangsa, tetapi mereka tidak akan menguasai engkau. 3 ayat dari Ulangan 15 ini saya mau sampaikan kepada bapak-bapak yang ada malam hari ini. Jika kita sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan, ada penyediaan dari sorga yang Tuhan akan sediakan buat saudara dan saya. Asal kita mau sungguh-sungguh dengar suara Tuhan. Asal kita mau percaya sungguh-sungguh akan firman Tuhan. Keadaan mungkin di luar sana, ya secara manusia, secara ekonomi berat, tidak mudah. Tapi marilah kita punya mental, kita punya hati, kita punya pikiran bahwa kita hidup aman bersama Tuhan. Kita hidup aman karena apa? Ada penyediaan Allah yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Kita tidak perlu takut. Ya, masalah ini belum selesai, tapi janji firman Tuhan itu ya dan amin. Kalau Dia mau sediakan buat saudara dan saya, itu yang Tuhan akan kerjakan kalau kita sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan. Kita kembali lagi kepada Ulangan 28. Tadi kita sudah baca ayat yang pertama, ya. Sekarang kita lanjutkan ayat kedua sampai ayat yang keempat. Ayat kedua katakan, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ayat yang ketiga, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu, dan seterusnya. Pasal 28 ini ada janji berkat yang Tuhan sediakan bagi Israel dan bagi bapak-bapak yang ada malam hari ini. Jika kita mendengar suara Tuhan, jika kita dengan sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan, maka Tuhan katakan, ini loh, sekian banyak berkat akan aku berikan buat engkau. Ayat keempat, saya tertarik dengan ayat yang keempat. Diberkatilah buah kandunganmu. Mungkin bapak-bapak berkata, saya ini pria, saya gak punya kandungan. Tetapi ketika saya baca di terjemahan yang lain, buah kandungan ini memiliki arti buah dari tubuhmu. The fruit of your body. Apa yang dikerjakan oleh tubuh, apa yang dikerjakan oleh tanganmu, itu yang akan diberkati oleh Tuhan. Dan firman Tuhan katakan dalam terjemahan lain, bukan hanya engkau bapak-bapak yang diberkati Tuhan, tetapi firman Tuhan katakan, your children will be blessed. Anak-anakmu juga akan diberkati Tuhan kalau engkau
Bapak-bapak yang ada malam hari ini, engkau sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan. Engkau, istri dan anak-anakmu diberkati Tuhan. Amin. Oleh karena itu malam hari ini bapak-bapak yang ada, apa yang menjadi kekhawatiranmu, apa yang menjadi ketakutanmu, mari kita kembali kepada firman ini. Ada berkat yang Tuhan sediakan. Engkau dan seisi rumahmu akan menikmati berkat Tuhan. Engkau dan anak-anakmu akan menikmati berkat Tuhan. Haleluya. Oleh karena itu mari bapak-bapak yang ada malam hari ini, mari kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bukan hanya untuk kehidupan yang kita sedang jalani ini, tapi untuk kehidupan yang akan datang, untuk kehidupan anak-anakmu. Tuhan sediakan berkat-berkatnya, asal engkau mau sungguh-sungguh dengar firman Tuhan. Asal engkau sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan, maka janji firman ini ya dan amin buat saudara dan saya. Yesaya 55. Yesaya 55. Kita lihat sebagai ayat-ayat terakhir. Yesaya 55 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Firman Tuhan katakan, mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jeripayamu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, dengarkanlah Tuhan, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku, Tuhan, hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Dua ayat ini kembali memperkuat, mempertegas. Ketika kita mau dengarkan Tuhan, kita mau dengar firman Tuhan, kita mau sendengkan telinga kita mau datang kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan, kamu akan hidup. Saudara dan saya akan hidup karena firman Tuhan yang kita percayai malam hari ini. Amin. Oleh karena itu bapak-bapak yang ada, firman Tuhan katakan, ada perjanjian yang Tuhan ikat antara Tuhan dan kita. Inilah perjanjian yang Tuhan mau ikat. Kalau engkau sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan, engkau sungguh-sungguh melakukan, maka engkau akan hidup. Kondisi saat ini banyak orang khawatir, banyak orang yang susah, banyak orang yang mulai tidak menentu akan masa depannya. Tapi malam hari ini saya mau sampaikan, selama kita turut mendengar suara Tuhan, selama kita mau sungguh-sungguh melakukan, engkau akan hidup. Engkau tetap hidup karena Tuhan. Ini perjanjian Tuhan dengan kita. Semua yang kita dengar firman Tuhan ini, ya, bukan cuma sekedar kata-kata yang lewat begitu saja. Ya, kalau saudara belajar ilmu komunikasi, itu ada prinsip yang paling dasar. Ya, ada sender, ada message, ada receiver. Ada orang yang menyampaikan pesan, ada pesan yang disampaikan, dan ada orang yang menerima pesan. Tuhan telah menyampaikan pesan firman Tuhan ini, dan kita menerimanya. Sekarang tergantung kita, tergantung respon kita, tergantung feedback kita yang telah menerima pesan firman Tuhan ini. Kita mau percaya atau tidak? Kita mau sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan dan melakukannya atau tidak? Oleh karena itu kitab Yakobus katakan, jangan hanya sekedar menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku firman. Tapi pertanyaannya, sebelum kita mau melakukan firman Tuhan, ya, kita sudah dengar firman Tuhan ini dengan sungguh-sungguh atau belum?
ketika kita mendengar firman Tuhan, kita percaya nggak atas firman ini? Kalau saudara mendengar dengan sungguh-sungguh, lalu saudara percaya akan firman ini, maka itu yang akan mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Makanya pujian yang mengatakan, kita hidupi firman-Mu, karena tanda-tanda mujizat itu terjadi. Itu benar, saudara. Ya, karena ketika kita percaya kepada firman Tuhan, kita hidupi firman, maka tanda-tanda mujizat itu akan menyertai saudara dan saya. Oleh karena itu, mari kita hidupi firman. Karena di dalam firman itu ada mujizat, dan ada mujizat. Ibrani 11. Saya akan akhiri firman Tuhan pada saat malam hari ini. Ibrani 11 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-27. Karena iman, maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya, dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman, ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan, Musa bertahan, sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Saudara, beberapa kali kita melihat pernyataan karena iman, karena iman, karena iman. Rupanya pendengaran akan firman itu menimbulkan iman dalam diri seseorang. Ketika orang tua Musa mendengar firman Tuhan, mereka punya iman sehingga Musa diselamatkan selamat beberapa waktu. Padahal waktu itu sudah ada peraturan setiap anak laki-laki, setiap bayi laki-laki harus dibunuh. Tapi karena iman orang tua Musa ini, dia sembunyikan Musa. Dan ketika Musa dididik oleh orang tuanya, diisi, diajar oleh firman, maka mulailah Musa punya iman. Bapak-bapak yang ada malam hari ini, ajarkan anak-anakmu untuk kenal Tuhan. Ajar anak-anakmu untuk bertumbuh di dalam firman. Karena apa? Ketika mereka mendengar firman, ketika mereka juga sungguh-sungguh dengar firman, maka ada iman dalam hidup mereka. Dan ini modal penting, iman. Apa yang terjadi dengan Musa? Dia berani ambil keputusan, tinggalkan kehidupan istana, keluar dari Mesir. Karena itu lebih berharga. Lebih berharga. Itu semua dilakukan karena Musa punya iman. Karena Musa, ia melihat apa yang tidak kelihatan dengan mata jasmani ini. Malam hari ini, bapak-bapak yang ada, virus COVID-19 itu virus yang sangat kecil yang tidak bisa kita lihat. Tetapi ada juga Allah kita, kuasanya terlalu besar. Allah kita sangat besar. Kita tidak bisa melihat kebesaran. Kita tidak melihat dengan kasat mata kebesaran kuasa Allah. Tapi kita bisa merasakan, kita bisa menikmati, kita akan bisa melihat kuasa yang tidak terbatas itu melawat kita, memulihkan kita, menyembuhkan kita.
Dan itu semua akan terjadi dimulai dengan satu hal, mendengar suara Tuhan dengan sungguh-sungguh. Puji Tuhan. Ini yang saya sampaikan pada malam hari ini. Biarlah firman Allah ini kita mau terima dengan sungguh-sungguh. Kita mau terima firman Allah ini dengan hati kita, dengan iman kita, dengan percaya kepada Tuhan. Karena Dia Allah yang luar biasa. Mari kita sama-sama kita pejamkan mata kita. Kita pejamkan mata kita, kita buka hati kita. Kita datang kepada Tuhan. Dia Allah yang mau tunjukkan kasih setianya buat orang-orang yang mengasihinya. Dia Allah yang mau tunjukkan kasih setianya kepada orang-orang yang mau melakukan firman-Nya. Dia akan tunjukkan kasih setianya kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mendengar firman-Nya. Kuasa-Mu terlalu besar Tuhan. Engkau sanggup menolong kami semua yang ada malam hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sanggup melawat setiap pribadi-pribadi kaum pria yang ada malam hari ini Tuhan. Oleh karena itu malam hari ini kami datang kepada Engkau Allah yang ajaib. Kami datang kepada Engkau Tuhan. Kami mau ikat perjanjian kami antara Engkau dengan kami Tuhan. Karena di dalam perjanjian itu Engkau sudah menjamin hidup kami. Kami akan hidup di dalam Engkau Tuhan. Ada penyediaan Allah di dalam hidup kami. Karena Engkau yang menyediakan dalam hidup kami Tuhan. Engkau gembala kami yang baik. Engkau gembala kami yang tidak akan membiarkan domba-dombanya. Tetapi Engkau gembala yang akan membawa kami ke rumput yang hijau, ke air yang tenang. Dan kami akan menikmati kebersamaan bersama dengan Engkau. Malam hari ini Tuhan, hamba berdoa buat setiap pria-pria Abraham yang ada pada malam hari ini. Kami lekatkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami lekatkan hidup kami Tuhan kepada Engkau, pokok anggur yang benar. Dan kami ranting-rantingnya hidup karena pokok anggur itu Tuhan. Kami mau melekat kepada Engkau, sebab ada kehidupan ketika kami lekatkan hidup kami kepada Engkau Tuhan. Memberkati Tuhan pria-pria Abraham yang ada malam hari ini. Hamba tidak tahu apa yang menjadi kesulitan, masalah, persoalan, pergumulan yang mereka sedang alami. Tapi hamba tahu Tuhan, kami menyembah Allah yang ajaib. Kami menyembah Allah yang luar biasa. Kami menyembah Allah adalah penolong di dalam hidup kami Tuhan. Oleh karena itu malam hari ini hamba berdoa Engkau memberkati Tuhan setiap bapak-bapak yang ada malam hari ini, pria Abraham yang ada malam hari ini. Engkau memberkati Tuhan, memberkati, mencukupkan kebutuhan mereka. Apa yang mereka perlukan Engkau yang cukupkan Tuhan. Karena kami mau menjadi umat-umat yang suka mendengar Engkau. Umat-umat yang sungguh-sungguh mendengar firman-Mu, melakukan firman-Mu, hidup benar di hadapan Engkau ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kuatkan kami, kuatkan iman percaya kami, supaya kami tetap teguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah firman Tuhan Engkau meteraikan menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya.
sayang.